Oleh karena itu tentunya yang pertama kami ucapkan selamat datang Bu. Ibu sudah berkenan datang di Kampung Wegali, di Desa Tarmanu, Kecamatan Wanokaka. Dan tentunya kami persilakan nanti kepada penjaga situs kami untuk dia bercerita tentang apa yang unik, alasan orang harus berkunjung di Kampung Wegali. Silakan. Ini adalah aduk istilahnya, di mana di setiap ritual adat selalu laksanakan kegiatan tarian di malam hari. Dan adung ini digunakan pada saat zaman dahulu itu sebagai tempat gantung kepala manusia. Tempat gantung. Ketika orang-orang sekitaran sini pergi perang, kalau mereka bisa tebang kepala manusia, kepalanya akan digantung di sini. Dan di malam hari akan dilaksanakan kegiatan tarian lagi. Nah, batu ini adalah batu untuk naik ke surga, sedangkan batu ini berpunya pasangan yang namanya batu yang turun dari langit, yaitu di posisi satu tadi yang di depan halaman rumah, dan dia pasangan dengan batu yang ini. Tujuannya itu ketika Manuhula turun ke bumi, dia akan bertemu dengan keluarganya, dia melalui batu yang pertama itu turun ke bumi. Dan ketika dia mau bertemu keluarganya yang di surga, di langit, dia akan melalui batu ini yang disebut Watu Dehangu Ta'awa. Mau tanya, kalau misalnya mau melakukan ritual nih, kumpulnya apakah ada di balai atau rumah siapa gitu? Kalau ritual adat atau kumpul pemerintah? Kalau ritual adat sudah pasti di sini, rumah ini. Ini rumah Rato. Rumah Rato. Apa dia nama rumah? Uma Kamatan. Oh, rumah Uma Kamatan. Rumah Uma Kamatan. Oh, di sini ya berkumpul, membahas ya. Oh, berarti ini rumah khusus untuk perkumpulan membahas ritual ya. Rumah itu ada namanya. Yang pertama Uma Habei. Uma Habei itu rumah induk. Rumah yang pertama, dan itu dia juga paralel dengan yang namanya Uma Bakul, rumah besar. Kemudian ada lagi yang namanya Uma Jaga. Biasanya rumahnya lebih tinggi dari beberapa rumah yang lain. Itu dia sama statusnya dengan dua rumah yang sebelum saya sebut. Kemudian ada yang namanya Rumah Kolak, dia hampir sama dengan fungsinya dengan rumah ini, dia tempat rapat. Ada lagi yang namanya Uma Kehi, rumah yang memang berfungsi untuk intelijen dia. Intelijen. Kemudian ada lagi yang rumahnya namanya Umahara. Dialah tempat rumah merumuskan hukum adat. Ada lagi yang namanya Uma Hugaweri, untuk katakan dia mempersiapkan tanda-tanda hukum adat telah ditegakkan. Ada lagi yang namanya Uma Uma Tibak. Ada juga Uma Tibak. Artinya rumah yang katakan dipersiapkan untuk manakala katakan ada ancaman, dialah yang mempersiapkan bagaimana melakukan counter serangan, pertahanan diri. Kemudian Uma Biha, Uma Pemalih ada lagi namanya juga Uma Rato. Jadi semua rumah di Sumba ada namanya. Uma Kadehang ada. Uma Kehi ada banyak. Oke, banyak ya. Nama rumah. Uma Kalang ada. Jadi tidak semua lengkap memang dia ada pada satu kampung ini, tidak. Ya. Oke. Macam ini satu kampung Bu, dua subklannya. Ini bagian bawah subklan Wegali, yang satu lagi Watu Pakadu. Tapi secara umum orang tahu ini kampung Wegali, tetapi di dalam kampung dia punya subklan dua, Wegali dengan Watu Pakadu. Watu Pakadu. Jadi mudah-mudahan nanti UMKM untuk ibu-ibu Bu buatnya di sini Bu. Kalau kita mau buat tempat pelatihan, di sana kan ada rumah singgahnya Bu. Atau kalau tidak kita bisa pinjam kantor desanya. Nah, saya ingin tahu Pak, berapa banyak yang ibu-ibu bertenun ini? 20 lebih. Termasuk nonona. Dan nonona juga karena di sini Ibu, nonona dia sudah dilatih dari nonona dia harus tenun. Karena bagaimana mungkin dia bisa melakukan perkawinan kalau dia tidak punya keterampilan menenun. Ya. Dia harus sudah tahu. Syaratnya ketika wanita Sumba dulu belum ada pendidikan Bu, dia harus tahu menenun seperti yang Ibu Dewi bilang. Dia harus taruh masih baik. Macam kemarin Ibu, yang saya macam tadi. Ketika saya datang di rumah ini, pasti saya sebut pertama adalah rumah. Yang jawab saya bukan laki-laki ini Bu, ibu.
Yang wakili adalah satu tiang, namanya ada tiang muri rumah. Di dalam rumah itu ada satu tiang. Mala. Kalau saya bilang apa? Muri rumah, ibu itu yang jawab. Mala. Bukan bapak-bapak, walaupun bapak-bapak dan ada di sini dia tidak jawab, ibu di dalam rumah yang jawab saya. Kita ada di salah satu rumah di Kampung Wegali, salah satu kampung situs di Kabupaten Sumba Barat, dan kita ada di rumah Kamatan. Di rumah orang Sumba, rumah tradisional orang Sumba, rumah Sumba Barat di Kecamatan Wanokaka. Ada 4 tiang rumah, dan semua masing-masing rumah, masing-masing tiang punya nama dan fungsi. Ini namanya tadi tiang ekonomi, Ukuru Teka, Takar Tulim. Ini adalah tiang ibu, ini juga adalah tiang ibu rumah. Jadi ketika ada tamu yang datang ketika dia sapa katakan muri umah, maka ini tiang ini yang jawab malah. Selamat datang. Di sana adalah tiang sembahyang. Untuk katakanlah ketika dia mau katakan sembahyang kepada penciptanya sesuai dengan keyakinan Marapu, maka dia akan lakukan di sana dengan dia melakukan beberapa ritual tertentu. Demikian di Sanju adalah tiang madu api yang katakan untuk mengamati katakanlah proses masak-memasak yang ada dalam rumah tangga ini. Oleh karena itu sebenarnya yang mau disampaikan bahwa kedudukan perempuan pada rumah adat Sumba itu sangat kuat. Karena di 4 tiang utamanya ada 2 tiang wanita. Satu untuk ekonomi, satu untuk tamu. Satu untuk ekonomi, satu untuk tamu. Lalu tempat memasak di sini ya? Ya, tempat memasaknya di sini semua. Jadi hanya sesungguhnya normalnya tempat masaknya dia seperti ini. Manu ula manu ladu yang manusia langit. Artinya manu ula itu manusia bulan, ladu itu matahari. Jadi sebenarnya legenda matahari dan bulan, manusia bulan matahari. Dia lupa sumpahnya, dia lupa janjinya pada istrinya. Kamu memang tidak jelas asal usulmu, nangis aja tidak pernah berhenti. Dari sanalah ternyata ibu itu mendengar. Dia bilang, suami terbaikku, ternyata janji kita sudah kita tidak tepati. Oleh karena itu, karena kamu bilang tidak punya asal usul yang jelas, saya orang yang lontang-lanting dari keluarga lontang-lanting. Kalau begitu, saya kembali ke tempat asal saya. Itulah tadi dia kembali dengan dia bertitian di sini, dia kembali ke langit. Sampai di sana di langit itu dia bercerita bahwa dia sudah minta maaf pada keluarganya, pada bapak mamanya, bahwa dia sudah berkeluarga dengan manusia dan dia punya anak. Dan keluarganya di langit bilang, sudah kamu kembali saja. Tidak, saya sudah malu. Karena itu dia tetap saja bapaknya bilang, kamu harus kembali, kesian anakmu yang tinggal di bumi. Oke, saya akan kembali ke bumi, tapi dengan syarat. Jadi semua hal-hal yang disukai, baik itu dalam bentuk emas maupun tadi batu-batu sebagai tanda dia manusia langit, dia turunkan. Karena itu setiap ada acara, biasanya ada acara di Upana. Ada satu ke hutan itu, jadi ada di situ namanya Manuula Manuladu, barang yang juga dibawa dari langit tetapi sangat keramat. Dulu ada di kampung ini, tetapi karena dia sangat keramat, sangat sakti, setiap orang lewat banyak yang mati, maka leluhur mereka menaruh dia di satu tempat yang tersembunyi di dalam gua. Dan itu setiap tahun mereka buat dia dalam bentuk ritual Jalung Upana. Setiap bulan Januari. Jadi mereka kadang-kadang mereka untuk cari tahu apakah barangnya masih ada posisinya tegak. Kalau posisinya tegak berarti masa panen sangat bagus yang akan datang. Dia seperti itu. Jadi kalau posisinya tidak tegak berarti ada ancaman kelaparan, bahaya kelaparan. Tetapi itu mendidik bagi orang Wanokaka seluruhnya, bukan hanya kampung ini, untuk dia mempersiapkan lahan pertaniannya dengan baik. Contoh, ketika dia katakan ada hama tikus, maka dia akan menyiapkan perangkapnya. Dia akan membersihkan katakan lahan-lahan pertaniannya, padi sawahnya. Saya pikir sebenarnya bukan mistis sebenarnya. Bisa didekati dengan ilmu pengetahuan. Ya seperti itu. Ya.
sini tempat pengikatan kerbau sebelum dimasukkan di Gua Hipana. Kerbaunya diikat di sini dalam beberapa menit kemudian sebelum diminyaki diikat di sini. Nah, setelah beberapa kegiatan ritual adat dilaksanakan di Gua Hipana, salah satu rato yang datang ke sini untuk meminyaki kerbau atau menyucikan kerbau tersebut, baru kerbau tersebut dibawa ke Gua Hipana. Ini semacam sebelum masuk juga tadi ada daun kelapanya diberi di pala. Nah, ketika salah satu rato dari Kampung Wegali memberi tanda ini, baru diminyaki tadi kerbau, baru boleh masuk juga. Ini salah satu tandanya. Masih ada yang kemarin di bulan Januari. Ini adalah Gua Hipana, dan disinilah Gua Hipana tersebut, dan yang bisa dimasuk ke sini cuma 2 orang rato, yaitu Rato Dangun Duka dan Layawodai yang boleh masuk di dalam gua tersebut. Di dalam situ rato melakukan ritual kayak semacam persembahan dengan sair-sair adat sebelum melakukan pemotongan kerbau yang akan dilaksanakan di area dan mereka melakukan persembahannya di sini. Nah, setelah melakukan ritual persembahan atau dengan sair adat, baru melakukan pemotongan kerbau di area dan tempat pemasakan daging kerbaunya untuk meramalkan curah hujan yang ada dalam pagar. Setelah diminyaki, kerbau tersebut dibawa masuk ke area di sini, dan sebelum sampai ke tempat pemotongan dilempari dengan pinang. Setelah sampai di area sini baru dilakukan penyembelihan atau potong. Setelah dipotong, kerbaunya dibelah dan digantung di pagar tersebut sambil memasak. Beberapa yang sudah dipotong kecil-kecil dimasuk di sini. Dimasukkan di dalam periuk tanah. Dimasak di area sini. Oh. Ya. Nanti dari hasil uap atau didihnya air itu yang tanda hujan. Nah, yang tadi diceritain tanda ya. Hujan, ya. Kalau didihnya kena ditungku berarti curah hujannya bagus. Jadi kalau di luar tungku berarti hujannya berlebihan dan mungkin akan menimbulkan banjir dan juga hasil panennya kurang bagus. Nah, hasil dari yang di bulan Januari kemarin? Ya, hujannya kurang bagus. Jadi, karena air didihnya kecil-kecil. Terus tidak meletup sampai keluar. Tidak meletup sampai keluar juga, tapi tidak begitu banyak ya. Tidak begitu banyak yang keluar, jadi perkiraan tahun ini curah hujannya kurang banyak. Yang memasak daging itu siapa, Pak? Kalau di sini Rato atau siapa? Yang memasak daging tersebut di sini adalah Rato Ngongdeta dari Kampung Wegali. Pengambilan air itu dilakukan oleh Ibu Rato dari Kampung Wegali menuju sungai, dan tidak boleh ditegur oleh satu orang pun. Dan ya, dalam beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian, dari Kampung Wegali Ibu Rato tersebut menjunjung air di tempayan yang asli menuju ke Gua Hipana yang digunakan untuk memasak daging kerbau. Wei Malingu, Wei Malang.